jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan masih juga sama tema kita adalah Bansos, yaitu singkatan dari Bantulah Sosok Istri. Masya Allah. Siap membantu sosok istrinya? Setelah nonton Islam itu Indah harus membantu istrinya nih ya. Aku punya tayangan lagi jamaah, cara seorang ayah menghadapi dan mendidik anaknya yang kembar. Kita lihat tayangannya, silakan. Ya, misalkan Abid sama Ukail coba. Abid sama Ukail berantem. Nah, diem. Nah, yang Izul harus megang. Nah, hup, terus kakak sama Oksi di sini. Bilang, hai, bilang gini. Bilang, kakaknya bilang. Nah, salaman, terus baikan. Nah, ya, bilangnya gimana kakak? Kakak harus bilang apa? Dedek, nggak boleh berantem. Masya Allah, kembarnya banyak ya Allah. Kelurahan. Ustadz Syaf kalau punya anak mau berapa Ustadz? Mau 7. Mau 7? 7 aja dulu targetnya. Beneran tuh? Iya dong. Banyak anak banyak rezeki ya? Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Nah kalau punya anak 7 tiba-tiba pulang kerja. Terus capek tapi disuruh ngebantu urus anak, gimana tuh padahal kondisinya lagi nggak enak. Karena kebanyakan nauzubillah min zalik ya, ada juga yang melampiaskan udah capek di luar dilampiaskannya ke anak. Itu gimana caranya Ustaz ya? Habib guru-guruku, Habib Usman, Ustaz Ahmad Khan, Mas Soni dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama dimanapun berada, insya Allah apa yang kami sampaikan di sini adalah dari guru-guru kami dan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari bagi pasangan-pasangan yang sudah berpengalaman di luar sana. Masya Allah. Kalau dikatakan masalah capek, kemudian pulang kerja, habis dimarahin atasan di kantor, melampiaskannya di rumah. Karena di kantor nggak bisa balas atasan gitu ya. Jadi dimarahin di kantor, udah siapa. Tapi ngedumelnya pas nyampe rumah, karena kalau di kantor ngebalas nggak bakal mungkin. Ya impossible gitu. Maka subhanallah ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Bagaimana Rasulullah SAW saking sibuknya di luar itu luar biasa. Kita nih cuma ngurusin misalnya, wah anggaplah dia bos manajer kita ngurusin satu perusahaan. Tapi Rasulullah SAW itu mengurusin satu dunia. Rasulullah SAW mengurusi semua makhluk yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah membawa kebaikan kepada seluruh rahmatan lil alamin. Tapi kalau pulang ke rumahnya Rasulullah bersabda khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan lihat aku yang paling baik terhadap keluargaku. Artinya sesibuk apa sih kalian? Kurang sibuk apa sih saya, kata Rasulullah? Ada nggak sih yang ngalahin sibuknya saya? Gitu. Saya pulang ke rumah tetap bisa tuh Hasan Husain main kuda-kudaan. Saya pulang ke rumah masih bisa tuh Ibunda Aisyah cemburu-cemburuan. Masih bisa tuh Ibunda Aisyah yang namanya satu gelas berdua dengan saya, bekas minumnya saya minum. Subhanallah, keromantisan Rasulullah masih terdengar riwayatnya sampai sekarang. Kenapa? Karena Rasulullah juga berbuat baik di dalam rumahnya. Ketika di luar menjadi panglima perang, namun ketika pulang ke rumahnya bisa menjadi kuda-kudaan bagi cucunya. Sedang ruku, sedang sujudnya lama. Kenapa? Karena ternyata cucunya sedang naik ke atasnya. Subhanallah. Akhlak baginda Nabi SAW. Yang kedua, ketika pulang ke rumah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Apa artinya Assalamualaikum? Bukan hanya sekedar ucapan sapaan semata, tapi Assalamualaikum adalah doa dan janji, ikrar. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Itu doa. Yang kedua, dia adalah ikrar dan janji. Assalamualaikum, saya menjamin semua kalian yang ada di dalam rumah ini selamat dari lisan saya, dari tangan saya, dari segala kezaliman saya. Berarti dia udah menjamin keselamatan orang. Jangan Assalamualaikum, mana ini? Assalamualaikum, begitu lagi kau ya kemarin. Wah, dia baru janji untuk memberikan keselamatan, kok malah marah-marah, malah ngomel-ngomel, subhanallah. Kemudian mengajarkan anak, ketika mengajarkan anak dimulai dengan bismillah. Kenapa bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan izin Allah, dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kok bawa Allah yang maha pengasih kok untuk marah-marah sih? Bahwa Allah yang maha penyayang kok untuk ngedumel sih? Bukannya mengajar itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka mengajarkan, mendidik anak adalah kewajiban daripada seorang ayah. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian. Siapa itu yang ditujukan oleh ayat ini? Maka dia adalah
ra'in, siapa yang memimpin dalam rumah tangga itu dan dia adalah sosok ayah. Bukankah para nabi Allah dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, "Ma ta'buduna min ba'di," bertanya kepada anaknya, "Apa yang kau sembah anakku setelah aku tidak ada?" Yaitu kan ditanyakan oleh Nabi Allah. Kemudian dijawab oleh anak-anaknya, kemudian diberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Berarti dia adalah seorang sosok ayah. Masya Allah, berarti tidak ada alasan untuk ayah untuk tidak mendidik anaknya ya Ustaz Syam ya. Betul. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk Kalau ada masalah di penjelasannya. luar, selesaikan di luar. Pada masalah di luar, selesaikan di luar, yang di dalam kasih yang terbaik aja buat keluarga. Seperti tadi Ustaz Syam bilang, ibu adalah madrasah, ayah adalah kepala sekolahnya. Berarti kepala sekolah harus bisa mengevaluasi dong ya. Betul. Mengevaluasi, menerapkan peraturannya dan menjaga supaya pendidikannya tetap berjalan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan lagi jam yang ada di rumah. Tadi kan kasusnya si ayah pulang kerja, terus anaknya rewel disuruh bantuin istri. Nah kalau misalnya ternyata si ayahnya itu udah nggak bekerja nih, mungkin dalam kondisi pandemi sekarang ini nih, gimana nih jamaah? Akhirnya si istri nih Ustadz Ahmad kan yang ngebantu pekerjaan. Nah bagaimana nih sosok seorang ayah, seorang suami untuk membantu istrinya, padahal istrinya lagi berusaha mengambil tanggung jawabnya, mencari nafkah, membantu keluarganya. Kadang kan laki-laki kan gengsi ya, masa istrinya yang kerja gitu kan. Bagaimana Ustadz Ahmad kan mohon penjelasannya, silakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara di dalam Islam bagi suami untuk membantu istrinya yang harus bekerja untuk menafkahi keluarga? Karena kalau kita lihat tidak menutup kemungkinan bukan hanya di tahun-tahun pandemi saja, mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga ketika seorang suami di PHK, lalu kemudian kehilangan pekerjaan dan pada saat itu seorang istri mencari nafkah dengan cara berdagang atau lain sebagainya, maka seorang suami tidak boleh gengsi untuk membantu istrinya di dalam urusan mencari nafkah tersebut. Dengan catatan, selama apa yang dilakukan oleh seorang istri tidak menyalahi aturan di dalam Islam, dia berdagang atau berjualan, mencari nafkah yang halal tanpa harus melakukan hal-hal yang menyalahi dari aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sudah menyalahi aturan syariat, maka suami juga wajib untuk memberikan larangan kepada istrinya. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan, di dalam urusan takwa, di dalam urusan kewajiban. Karena yang namanya mencari nafkah itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Rasulullah katakan, tolabul halal faridotun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal itu kewajiban bagi setiap orang muslim. Akan tetapi kalau kedudukannya seorang suami dalam keadaan kehilangan pekerjaan, maka suami membantu usaha istri dengan cara yang baik, tetapi tidak menjadikan suami bermalas-malasan akhirnya tidak mencari pekerjaan yang baru. Maka cari pekerjaan yang baru, berusaha untuk mencari nafkah karena sesungguhnya rezeki setiap seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau berusaha dan berikhtiar saja. Akan tapi kebanyakan ketika dia sudah kehilangan pekerjaan lalu kemudian istri mencari nafkah, akhirnya ya udah deh, istri aja yang cari nafkah, istri aja yang cari duit, saya mah santai-santai aja. Maka ini suami yang tidak tanggung jawab terhadap kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Hati-hati, kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man ya'ul. Sungguh berdosa ketika seorang kepala rumah tangga dia melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah dan juga memberikan haknya seorang istri dan anaknya. Maka dia dikatakan seorang yang berdosa. Maka tetap bantu usaha istrinya dan tetap berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru. Karena sesungguhnya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu buah perkataan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam di dalam kitab Taurat, ya Musa la tahtamu birizq fa inna dzarrata ala saqbariha tuti kulla yaumin birizqiha. Jangan kau terlalu sibuk ngurusin urusan rezeki yang sudah dijamin sama Allah. Rezeki itu kan urusan Allah. Jangan sibuk ngurusin urusan rezeki. Kita ibadah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar untuk mencari nafkah karena sesungguhnya semut yang kecil saja setiap hari dia makan ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia yang lebih besar dari semut. Maka ikhtiar mencari pekerjaan yang baru, jangan melalaikan kewajiban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan juga seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan bantulah usaha istri dengan sebaik-baiknya. Insyaallah mudah-mudahan usaha istri berjalan dengan lancar, rezekinya semakin barokah dan juga semakin luas, suami juga dapat pekerjaan yang baru sehingga kesemuanya saling mendukung dalam kebaikan dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang dibenarkan di dalam syariat Allah dan tidak menyimpang dan menyalahi aturan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para suami yang di PHK
dapat pekerjaan yang baru, yang Amin. halal buat Amin. keluarganya, dan istri juga yang usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan di dalam usahanya sehingga tidak meminta-minta kepada orang lain, karena menghinakan diri dengan meminta-minta itu malah justru membuka 70 pintu kefakiran dan kemiskinan, wal iyadzubillah. Maka kita jadikan diri kita orang yang mulia dengan cara menjaga iffah kita, menjaga harga diri kita untuk bekerja, nanti Allah yang akan datangkan rezeki buat kita insya Allah. Amin ya robbal alamin, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Semangat ya para pekerja keras yang ada di luar sana, para suami semoga lancar rezekinya berkah, amin ya robbal alamin. Ada tayangan lagi jamaah, tipe-tipe marah pada wanita. Wah, kita lihat tayangannya yuk, silakan. Semua ini kulakukan karena Kau tidak menyintai aku lagi? bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Hukum Ani. Aduh, sakit nih Dan. Kamu kasar sekali sih. Kamu pikir aku percaya, Mas? Dengan semua kebohongan kamu yang sudah aku tahu, Mas. Aku nggak suka ya kamu kayak gitu. Iya sayang, maaf aku salah. Aku jadi mikir virus yang mana tuh ya? Oh, itu jangan dibahas deh. Kayaknya beda deh. Kayaknya beda ya. Iya. Nanti bikin video juga ya. Ya nanti aku bikin ya. Baik. Nggak salah deh. Nggak salah deh. Jangan yang ada di rumah, kira-kira ada nggak sih ini amalan atau cara bagi suami mampu membantu sosok istri untuk memiliki sifat sabar nih, menghadapi segala sifat buruk kita sebagai suami, dan membantu istri untuk menghilangkan sifat cemburu nih, supaya nggak suuzon lagi dan akhirnya berakhir kepada perceraian. Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Habib Usman. Silakan Habib. Afwan Mas Fani, afwan Ustadz Ahmad Khan, afwan Ustadz Syam Sudin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sifat sabar ini adalah sifat penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mudah memiliki sifat sabar. Karena apa? Sabar fil jannah. Orang yang sabar masuk surga. Sabar mendapatkan ridhonya Allah. Sabar disayang oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sabar sulit, nggak gampang. Karena apa? Sabar adalah mereka yang dimana diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam dirinya, dalam jiwanya, sehingga manusia tersebut menjadikan dirinya penuh dengan karena Allah, karena Allah, karena Allah, semuanya karena Allah. Ingatlah bahwasanya para suami kalau nggak mau dicurigain atau disuuzonin sama istri, jangan macem-macem, dan harus jaga kepercayaan istri. Kalau misalkan seorang suami yang dimana isi handphonenya perempuan semua, yang dimana kalau jalan ketemunya perempuan, foto-foto selfie teman kantornya ada perempuan, wajar kalau istrinya marah, wajar sampai rumah ribut, wajar terjadi sebuah hal yang dimana percekcokan dalam rumah tangganya. Orang suaminya yang buat ulah, suaminya yang bikin masalah. Oleh karena itu, jangan cari masalah. Cari masalah akan menjadikan sebuah kefatalan. Enggak cari masalah menjadikan sebuah keberkahan. Cari keberkahan, datangkan sebuah kebaikan. Mau mendatangkan kebaikan di dalam rumah tangganya, diajarkan sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dijaga semuanya, dijaga mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, hadir ke majelis ta'lim, duduk di rumahnya iqra'ul Quran, sehingga apa? Dalam rumahnya, di dalamnya ada yang namanya Al-Quran, dalam rumahnya akan timbul kebahagiaan, dan di dalamnya keistiqomahan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bayangkan perasaan istri kita nih, yang dimana istri kita ini 24 jam mengurus anak kita, rumah kita diurus. Jangan berkelakuan aneh-aneh. Lihat kasihannya dia, lihat perilakunya dia. Dia udah baik, dia udah sayang, dia udah jujur. Dia udah bisa mengerti dan dia udah memahamin. Gak ada dusta di antara keduanya. Betul-betul cinta yang luar biasa, bahkan dilayanin. Kalau mau makan disiapin, mau berangkat ke kantor pakaiannya disiapin, pakaiannya dicuciin, bahkan disuapinin. Wah, ini istri yang Masya Allah. Bahkan tadi ada satu pertanyaan, 18 tahun saya tidak pernah lepas menyiapkan kecuali kalau saya sakit. Ini luar biasa. Istri soleha, insya Allah surga jaminannya dan balasannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berharap kita punya istri di rumah, istri yang soleha, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, CCTV Allah nih kalau mau lihat nih manusia 24 jam diperhatikan. Allah kalau mau kasih hidayah gampang kepada manusia. Allah mau kasih azab gampang. Allah bisa buka aib kita nih sewaktu-waktu. Kalau Allah mau buka, kelar itu orang. Ingat, kalian ini bukan berarti, saya mah aman, saya aman. Allah belum buka.
Kalau udah waktunya Allah buka, selesai. Makanya dekatkan diri kepada Allah. Kalau sewaktu-waktu dibuka oleh Allah aibnya, maka terjadi hal-hal yang akan menimbulkan permasalahan yang besar. Oleh karena itu, jaga diri kita, gu anfusakum wa ahlikum nar, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam. Pejuang garis 2. Insyaallah. Masya Allah, kita lanjutkan lagi jawab yang ada di rumah. Berarti saling memberikan yang terbaik ya. Betul. Pasangan suami dan istri berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Insya Allah hasilnya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Kita udah banyak belajar pagi hari ini jamaah, tapi mungkin ya namanya juga baru belajar ya, pasti masih ada yang bingung ya, apalagi kalau misalnya berhubungan dengan pengalaman pribadi juga nih jamaah yang ada di rumah. Istri lagi stres, istri lagi capek mungkin ngurus anak, pekerjaan. Nah suami mau ngebantunya nih. Karena suami suka bingung juga lagi ngebantunya. Apa ya, apa ajak belanja aja gitu kan. Kode-kode keras. Ajak ke mall. Terus kode keras, bener tuh istri kasih kode keras. Tapi suami gak ngerti nih. Wah gimana nih ajak perawatan, kata Ustadz Ahmad kan tadi bilang. Apakah harus berhubungan dengan materi, kita harus membahagiakannya. Atau ada cara yang lain Ustadz Syam? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Guru-guruku, Mas Sony, Ustadz Ahmad Khan, Habib Usman bin Yahya, Wali Kota Puncak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana dengan membahagiakan atau menghilangkan stres pada diri manusia? Jikalau ditanyakan apakah harus dengan materi, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika Ibunda Aisyah mau menonton satu pertunjukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah sampai bersandar di pundaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di bahunya, karena ingin memperlihatkan bahwa aku sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditanya oleh Rasulullah, udah puas belum nontonnya? Belum. Udah puas belum nontonnya? Belum. Udah puas belum nontonnya? Belum. Ternyata bukan karena menonton pertunjukannya, tapi karena berdekatan dengan Rasulullah, karena saking bahagianya diajak nonton pertunjukan yang pada saat itu ada di Madinah. Subhanallah. Dan membelanjakan atau mengajak istri belanja itu adalah sesuatu yang mungkin tergantung istrinya senangnya apa. Jadi kalau bisa bicara materi, materi juga sesuatu yang membahagiakan. Namun ingat, Al-Quran selalu berbicara tentang materi ini. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ketika berbicara tentang perhiasan dunia, itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak ada dalil pengharamannya. Namun ternyata itu semua kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Semuanya hanyalah al-mata', sesuatu alat. Yang namanya alat itu enggak bisa dinikmati selamanya. Alat untuk mencari kebahagiaan aja, alat itu enggak bakal bertahan lama. Kalau kebahagiaan itu hitungan materi, maka itu akan sirna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Istri diajak nonton, berapa lama sih durasi filmnya? Istri bahagia dengan nonton sinetron, berapa lama sih durasi sinetronnya? Istri bahagia dengan belanja, berapa lama sih durasi bahagia belanjanya? Istri dihibur dengan sesuatu pertunjukan, berapa lama sih durasi bahagianya? Tapi kalau dihibur dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dijanjikan surga, dijanjikan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan yang abadi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun wa takathurun fil amwal wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Ya, yang dikatakan kehidupan dunia semuanya adalah pertunjukan. Ini semua bicara tentang hiburan ya. Zina yang ini namanya perhiasan, kemudian la'ibu walahun, permainan dan pertunjukan. Semuanya itu ada di dunia. Namun ternyata itu semua jikalau tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Semuanya adalah seperti bagaikan seorang petani yang menanam dan merawat tanamannya dengan indah, dengan subur. Namun ketika waktunya panen mereka membiarkannya mati.
Subhanallah. Jadi semuanya akan dibiarkan mati begitu saja kalau tidak disandarkan dengan akhirat. Bagaimana cara menghilangkan stresnya? Wahai istriku, wahai bundanya anak-anakku, mari kita bersabar atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sadar bahwa semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan hanya kalimat ketika tertimpa musibah, tapi tertimpa nikmat, diberikan nikmat saja langsung kita sadar bahwa semua ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang menimpa kita ini pun dari Allah. Kalau nyawa saya saja sebagai suamimu tidak abadi, apalagi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi cuma stres doang gitu. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Sama-sama. Syam. Terima kasih untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Tetap di Islam itu Indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.